Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imawati Nurfaziah dari 11 IPS 3. Hari ini dalam rangka mengerjakan tugas sosiologi saya akan membahas tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, materi yang kita bahas tuh ada 3 pokok nggak sih? Yang pertama ada konflik, kekerasan, sama perdamaian. Nah, yang pertama tuh ada konflik. Apa sih konflik itu? Jadi, kata kon memiliki arti bersama, sementara figura memiliki arti memukul. Dalam KBBI, entrik, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Jadi, dapat disimpulkan adalah konflik merupakan sebuah kondisi saat ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai, atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan, ataupun tidak selaras. Nah, kita masuk ke jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ini dibagi lagi menjadi berbagai aspek. Yang pertama itu aspek menurut subjek yang terlibat dalam konflik. Aspek menurut subjek yang terlibat dalam konflik, jenis-jenis konflik itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konflik personal. Konflik personal adalah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan. Contohnya itu seperti anak SMA kelas 12 yang sedang bimbang ingin mendaftar kuliah di Universitas A atau Universitas B. Yang kedua, ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi dalam individu di organisasi, di mana pihak-pihak dalam organisasi tersebut saling bertentangan. Yang ketiga, ada konflik interest. Konflik interest ini merupakan konflik yang berkembang dari konflik interpersonal, di mana para individu ini memiliki ketertarikan yang lebih besar dari organisasi, sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi. Yang kedua, ada jenis-jenis konflik menurut aspek substansi. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ada konflik realistis. Konflik realistis adalah isu ketidaksepahaman atau pertentangan terkait dengan substansi atau konflik sehingga dapat didekati melalui dialog persuasif maupun musyawarah. Kedua, ada konflik non-realistis. Konflik non-realistis merupakan konflik yang tidak ada hubungannya dengan substansi atau objek konflik, hanya cenderung mencari kesalahan lawan. Yang ketiga, ada jenis-jenis konflik menurut aspek keluaran. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik dalam rangka mencari atau mendapatkan solusi. Kedua, ada konflik destruktif, yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri, dan hanya saling menyalahkan. Sekarang kita masuk ke bagian kekerasan. Apa sih yang dimaksud kekerasan itu? Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut violence, yang berasal dari bahasa Latin violentina, yang artinya penggunaan kekuatan fisik hingga dapat melukai. Jadi, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, faktor yang mempengaruhi kekerasan ada apa aja sih? Yang pertama itu adanya prasangka buruk terhadap orang lain. Yang kedua, individu tidak dapat mengontrol emosinya. Yang ketiga, kontrol sosial yang sudah tidak berfungsi lagi. Nah, yang ketiga ada perdamaian. Apa sih perdamaian itu? Perdamaian ialah suatu kata yang menunjukkan sebuah kondisi atau keadaan yang harmoni, aman, atau tidak sedang terjadi peperangan, memiliki keserasian, dan tentunya memiliki pengertian satu sama lain. Dengan adanya perdamaian, kondisi akan lebih tenang dan tidak menimbulkan keributan. Nah, yang terakhir ada pemetaan konflik. Menurut Simon Fisher, pemetaan konflik merupakan cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Metode dalam memetakan konflik itu ada 3. Yang pertama itu sumber konflik. Konflik yang disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda juga. Yang kedua ada isu. Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak-pihak yang bertikai.
Yang ketiga, ada pihak yang berkonflik. Pihak yang berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan atau pihak sekunder yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Poin yang ketiga adalah parties, yang berarti pihak yang berkonflik.